Siang semuanya, apa kabar teman-teman pada siang hari ini? Semoga walaupun kita acaranya online tapi tetap pada bisa fokus dan memperhatikan materi yang akan di-share oleh kakak-kakak speaker pada siang hari ini. Nah, mungkin sebelumnya aku mengucapkan selamat datang pada teman-teman sekalian pada acara Study Jam Preparation Web Dev, Preparing Your Ammunition for Web Development. Nah, pada siang hari ini perkenalkan, namaku Salwa. Aku yang akan memandu atau menemani teman-teman belajar pada siang hari ini. Nah, mungkin langsung aja nih kita kenalan dulu sama speaker-speaker kita pada siang hari ini ya. Nah, di sini ada Mbak Fahima, Mas Dava, sama Mas Ilham nih. Halo, mungkin dari Mbak Fahima dulu deh. Halo Mbak Fahima. Halo Salwa, halo teman-teman semua yang hadir pada siang hari ini. Oke, Mbak Semangat. Fahima, apa kabar nih Mbak? Alhamdulillah baik. Oke, mungkin Mbak Fahima bisa memperkenalkan diri dulu ke teman-teman sekalian. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama aku Fahima Harun Nabila. Aku bisa dipanggil Fahima atau Hima. Di GDSC Chapter Politeknik Negeri Semarang ini, aku mendapat posisi sebagai kurikulum developer, terutama di bidang website. Aku mahasiswi semester 5 di Politeknik Negeri Semarang. Untuk prodinya D4 Teknologi Rekayasa Komputer. Kemudian alhamdulillahnya di tahun ini aku diberikan kesempatan menjadi awardee ISMA 2023 di University Credo Pulse. Dan untuk semester 5 dan 1 bulan semester depan aku tidak kuliah di Polines, jadi aku kuliahnya di University Credo Pulse Prancis. Untuk prodiku yang di sini itu cukup relate, yaitu Computer Network Security dan Mobility. Seperti itu, terima kasih. Kalau mau connect boleh tuh ada Instagram dan lain sebagainya, nanti kita bisa komunikasi lebih jauh. Aku kembalikan kepada Salwa. Oke, wah keren banget nih Mbak Fahima. Jadi sekarang kita lagi LDR ya Mbak ya, Prancis, Polines ya. Oke, nah mungkin teman-teman yang mau connect boleh tuh tadi dipersilahkan sama Mbak Fahima, ada Instagram dan LinkedIn itu yang tercantum. Oke, terima kasih Mbak Fahima. Selanjutnya ada speaker kita yang nggak kalah keren. Ada siapa nih? Ada Mas Dava. Wah, Mas Dava ini juga dari kurikulum developer. Mungkin buat Mas Dava. Halo Mas Dava. Halo Mas Alwa. Oke, Mas Dava udah siap belum nih Mas buat study jam kali ini? Siap banget dong. Oke, mungkin sebelumnya bisa perkenalan diri dulu nih Mas. Oke, terima kasih waktunya Salwa. Halo semuanya, kenalin nama aku Rizky Dava Setiawan. Di GDSC ini aku ditunjuk sebagai curriculum developer di bidang web, khususnya untuk learning pad di back-end. Aku sendiri dari Politeknik Negeri Semarang, khususnya di Prodi D3 Teknik Informatika dan saat ini semester 5 di kelas K3C. Dan untuk kesibukan sekarang itu untuk semester ini aku lagi magang sebagai backend engineer di PT Atma Digital Solusi di Surabaya. Jadi saat ini masih belum di Semarang. Kalau mau connect boleh tuh follow sosial media aku. Salam kenal semua ya. Oke, salam kenal Mas Dava. Ini juga lagi magang juga ya berarti Mas Dava di Surabaya ya Mas? Iya Mas Alwa. Oke, wah sip. Oke, lanjut pembicara kita yang ya sangat keren juga teman-teman. Yang ketiga nih, karena kita sesi kali ini ada 3 pembicara mantap, yaitu yang ketiga ada Mas Ilham. Oke, halo Mas Ilham. Mas Ilham, apakah? Suaranya sudah masuk. Oke, udah masuk Mas. Oke, Mas Ilham apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Salwa. Oke, nah kalau Mas Ilham ini juga dari kurikulum developer, mungkin Mas Ilham bisa perkenalan diri dulu nih Mas ke teman-teman sekalian. Oke, baik semuanya. Terima kasih. Perkenalkan, namaku Ilham Rizky Haryanto.
Kalian bisa panggil aku Ilham. Saat ini aku masih semester 5 di Politeknik Negeri Semarang, program studi D4 Teknologi Rekayasa Komputer, dan sekarang ini aku menjabat sebagai Curriculum and Developer di GDSC Chapter Polines, khususnya di Web Framework. Dan untuk teman-teman semua kalau mau connect di sosial media, Instagram atau LinkedIn, monggo silakan itu diketik aja, nanti aku fallback lah. Atau kalau mau lihat project-project aku di GitHub itu juga sudah ada. Mungkin terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ilham. Nah, ini juga mungkin kalau teman-teman ada yang mau lihat project-project yang udah dibuat sama Mas Ilham bisa langsung cek di GitHub-nya atau mungkin mau connect di LinkedIn juga boleh. Nah, oke, gimana nih? Tadi kan kita udah kenalan ya sama tiga pembicara kita pada siang hari ini yang pastinya keren-keren banget, sangat trusted. Nah, biar teman-teman nggak nunggu lama lagi, biar nggak penasaran lagi, kita akan langsung memasuki sesi materi. Nah, mungkin untuk sesi materi ini teman-teman bisa perhatiin ya, dan mungkin kalau misal mau langsung dicobain juga boleh, langsung dipraktekin juga banget. Oke, untuk itu aku persilahkan kepada Mas Dava mungkin untuk melanjutkan. Terima kasih. Untuk sesi sharing pertama ini bisa dimulai dari Mbak Fahima dulu. Silakan Mbak Fahima. Ya, terima kasih Mas Dava. Oke, jadi di sini aku Fahima akan menjelaskan nih kira-kira learning path untuk kedepannya itu kan nanti saya akan aku akan ngajarin tentang basic web development, yang mana bagi teman-teman yang merasa baru untuk belajar web development itu nanti insya Allah akan, oke, bentar ya aku izin share screen dulu biar lebih nyaman. Soalnya nanti aku mau nunjukin beberapa hal gitu. Oke. Ya. Oke, apakah screen saya sudah terlihat? Oke, sudah terlihat ya sepertinya. Sudah, Mbak. Oke, aku izin lanjutkan. Jadi seperti yang sudah tadi aku sampaikan bahwa nanti aku akan memberikan sharing ilmu kepada teman-teman mengenai dasar web development. Nah, di mana ketika kita akan memulai belajar dasar web development itu sendiri, kita memerlukan beberapa requirement atau istilahnya aplikasi atau alat penunjang supaya kita bisa belajar implementasi cara bikin web tuh gimana sih gitu, secara simpelnya lah gitu. Nah, di sini kita ada 3 requirement yang kira-kira nih teman-teman perlu untuk install terlebih dahulu. Di mana untuk requirement ini itu tidak perlu spesifikasi laptop yang se-high end untuk mobile ya. Jadi misal teman-teman punya laptop misalnya memori atau RAM-nya 4 atau kayak masih i3 atau mungkin belum yang high end gitu nggak apa-apa, nggak masalah karena ini tidak terlalu berat. Nah, di sini kita ada Visual Studio Code, ada SAM, dan juga Composer. Oke, mungkin kita next dulu. Oke, yang pertama ada Visual Studio Code. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah sangat-sangat familiar dengan Visual Studio Code, atau mungkin ada juga yang tidak terlalu suka Visual Studio Code, mungkin sukanya Sublime Text, atau kayak Atom atau apa, itu basis text editor. Itu nggak apa-apa kalau misalnya mau pakai itu, tapi nanti ketika aku akan sharing ilmu kepada teman-teman, aku akan pakai Visual Studio Code atau VS Code. Nah, jadi VS Code ini itu adalah text editor dari Microsoft gitu untuk semua tipe OS. Kalau misal teman-teman pakai Mac, itu bisa pakai VS Code juga, Windows juga bisa pakai VS Code, dan Linux juga bisa. Itu. Nah, bagusnya VS Code ini adalah kita bisa punya yang namanya library atau plugin yang bisa diinstal di situ. Jadi dia menyediakan fitur seperti penyorotan sintaksis, penyelesaian kode, kutipan kode, dan lain sebagainya. Dan juga nanti bisa dihubungin ke Git. Itu ya teman-teman. Dan untuk link downloadnya adalah di sebelah sini. Jadi nanti aku akan share di chat biar lebih enak ya. Oke, ini aku izin lanjut. Selanjutnya ada SAM. Nah, di sini mungkin teman-teman juga sudah familiar dengan yang namanya SAM. Mungkin teman-teman tahu kalau misal kita membuat website itu perlu yang namanya web server seperti itu.
Nah, web server itu mungkin teman-teman juga udah tahu yang namanya Apache atau Apache. Nah, itu di SAM itu menyediakan yang namanya Apache, tetapi dibuat secara localhost. Jadi teman-teman nanti ketika mendevelop website tidak perlu yang namanya membeli server terlebih dahulu. Jadi memang nanti sifatnya kita tidak mempublish atau meng-on-air-kan website kita, tapi kita akan belajar secara lokal terlebih dahulu. Jadi yang bisa mengakses adalah teman-teman sendiri secara localhost gitu. Nah, jadi di SAM ini teman-teman bisa mengelola database yang ada di localhost tanpa memerlukan akses internet, sehingga jika koneksi internet tidak terganggu, maka teman-teman masih bisa mengakses web server tersebut. Nah, kalau misal teman-teman mau cari referensi lain, misal teman-teman bosen nggak mau pakai SAM, teman-teman bisa pakai LAMP. Atau mungkin pakai Docker juga bisa, kalau teman-teman sudah high-end lah kayak gitu. Tapi kalau misal teman-teman mau mencoba, aku mau belajar secara basic, nanti kita akan pakai SAM. Karena nanti juga waktu kita ada sesi sharing learning pad, aku akan pakai SAM juga. Kemudian untuk cek versionnya itu ada di sini. Jadi nanti aku akan menggunakan PHP 8.1.10. Jadi misal cara ceknya adalah seperti ini. Oke. Jadi kalau semisal teman-teman sudah berhasil menginstal SAM dan juga sudah memilih yang versi PHP 8.1.10, nanti ketika teman-teman klik link seperti berikut, ini aku share di chat ya. Misal teman-teman seperti ini, klik link seperti itu, maka akan muncul tampilan seperti ini. Tapi dengan syarat jangan lupa teman-teman nyalakan dulu SAM-nya. Jadi yang dinyalakan itu adalah modul Apache atau modul web servernya. Jadi dipencet start aja di situ. Nanti akses di browser, kemudian klik link tersebut atau akses link tersebut nanti akan menjurus langsung ke tampilan versi PHP-nya. Gitu cara ngecek versi PHP kalau misal teman-teman install SAM. Oke, di sini aku akan lanjut saja. Yang terakhir adalah Composer. Sebetulnya kalau misal teman-teman itu masih benar-benar yang di tahap belajar website native, maksudnya jika nanti teman-teman mengikuti learning path yang akan aku berikan, yang masih di mode yang belajar HTML, CSS, sama JS, itu teman-teman tidak perlu misal Composer terlebih dahulu, tetapi akan sangat aku sarankan untuk misal, karena nanti kita akan belajar ke Laravel juga, atau framework PHP yang lebih aman, lebih tangguh lah gitu untuk membuat website gitu. Nah, jadi selain menginstal text editor dan juga server lokal atau SAM, teman-teman juga aku sarankan untuk menginstal Composer. Nah, jadi Composer itu apa sih? Composer itu adalah sebuah dependensi yang bisa untuk mengatur penggunaan library gitu. Jadi kalau misal teman-teman sudah mengetahui sedikit tentang Laravel, itu kan dia ada beberapa library yang perlu diinstal atau plugin gitulah. Nah, kalau misal kita cari manual, itu akan sangat memakan waktu dan tidak efisien. Nah, dengan adanya Composer ini, kita bisa mencari library secara otomatis, tinggal ketik di command prompt Windows, misal seperti itu, atau command prompt macOS atau Linux lainnya. Kemudian nanti Composer akan secara otomatis mencarikan library yang sesuai dengan keinginan kita. Dan juga bisa otomatis mengupdate seperti itu. Nah, jadi untuk linknya ada di bawah sini, get Composer download. Itu oke, itu sudah dibantu sama Kak Salwa untuk drop linknya. Jadi kira-kira seperti itu, aku kembalikan kepada Kak Salwa. Oke. Jadi untuk di web framework nanti kita akan belajar mengenai JavaScript, dan untuk frameworknya nanti juga pakai framework dari JavaScript. Untuk front end kita akan belajar menggunakan React. Untuk backend-nya nanti kita akan belajar menggunakan Express. Nah, jadi kita cuma perlu Node.js sama NPM untuk front end dan backend. Lalu untuk tools selanjutnya ada Postman. Di sini Postman kita gunakan untuk testing backend kita. Jadi nanti kita kalau udah buat sebuah API, nanti kita testingnya menggunakan Postman. Yang pertama, apa itu sih Node.js? Jadi di sini aku mau ngenalin singkat aja tentang Node.js. Jadi Node.js itu runtime JavaScript yang memungkinkan untuk kita ngerun JavaScript di luar browser. Jadi kan selama ini kan kita cuma tahu JavaScript itu cuma buat tampilan interaktif website aja kan, kayak buat animasi lah atau apalah. Nah, jadi sebenarnya itu JavaScript juga bisa kita gunakan untuk backend language.
dengan menggunakan Node.js ini. Jadi nanti kita bisa ngejalanin si JavaScript ini di server side atau di backend kita. Nah, jadi si Node.js ini si Node.js ini sebenarnya bukan framework ataupun bahasa pemrograman, tapi ini sebuah kayak runtime aja sih, cuma buat ngejalanin si JavaScript-nya. Jadi untuk bahasa pemrogramannya tetap menggunakan JavaScript. Nah, untuk link download-nya bisa kunjungi di web Node.js-nya langsung. Nah, terus untuk selanjutnya ada NPM atau Node Package Manager. Jadi NPM ini kayak semacam package manager yang dibuat untuk kita dapat memanfaatkan library dari orang lain. Kayak mirip-mirip seperti Composer. Dengan NPM ini kita bisa pakai library orang, terus bisa bikin script juga untuk nge-run kode kita. Untuk NPM ini juga udah include ketika kita install Node.js di Windows dan juga Mac. Mungkin aku bakal sharing aja tentang langkah-langkah untuk install Node.js. Halo? Oke, udah Mas. Nah, jadi untuk download Node.js-nya, kita ke halaman Node.js-nya, terus pilih tab download ini. Nah, di sini disesuaikan aja sama sistem operasi dari teman-teman. Karena di sini aku pakai Windows, jadi kita pilih Windows saja. Tapi di sini aku udah nyiapin buat udah download Node.js-nya. Dan ukurannya cuma 20 MB aja. Nggak terlalu besar. Nah, untuk instalasinya, pertama kita buka aja. Nah, di sini akan muncul pop-up wizard. Lalu klik next aja sih. Nah, di sini ada agreement, klik I accept, lalu next. Kemudian teman-teman bisa milih lokasi untuk penyimpanannya di mana. Di sini aku pilih di C program files Node.js. Lalu udah klik next. Terus di sini kan kita bisa lihat sih fitur-fitur apa aja yang ada di Node.js. Yang pertama itu ada sebagai runtime, Package Manager, ada NPM juga, ada documentation, ada pad-nya. Langsung ditambahin di pad. Lalu udah langsung klik next. Nah, yang ini langsung next aja sih. Lalu klik install. Ini nunggu dulu. Nggak terlalu lama sih sebenarnya kalau install Node.js. Nah, lalu klik finish kalau udah selesai. Nah, buat ngecek udah keinstall apa belum itu kita bisa klik buka cmd. Lalu ketikkan node spasi strip v. Nah, kalau udah muncul version gini berarti si Node.js-nya udah keinstall. Terus buat ngecek si npm-nya udah keinstall apa belum, ketik aja npm spasi strip v. Kalau udah muncul berarti udah keinstall. Selanjutnya tool yang akan kita gunakan khususnya di backend itu ada Postman ya. Jadi Postman itu selain buat ngetes API kita, di Postman ini juga bisa kita gunakan buat menulis dokumentasi dari API yang kita buat di backend. Nah, untuk downloadnya cukup kunjungi di web Postman aja. Aku bakal praktekin cara install si Postman-nya. Nah, kan tadi udah dikasih link ya sama Mbak Salwa. Langsung buka aja linknya ke Postman Downloads. Terus pilih yang ini Windows 64 bit. Untuk Postman ini ukurannya agak besar ya. Ukurannya itu 128 MB. Tapi di sini kalau misal teman-teman laptopnya kira-kira nggak kuat, bisa juga pakai Postman yang versi web. Tapi untuk fitur-fiturnya juga terbatas. Nah, di sini kita perlu sign in dulu. Nah, di sini aku udah sign in pakai akun Google. Diminta
isi identitas saja, nama lengkap, role-nya, student, terus pilih continue. Kalau yang pakai versi web itu biasanya lebih agak lama request-nya. Nah, di sini udah berhasil ya. Kalau mau buat testing untuk API, pilih blank collection terus add request. Ini tinggal masukkan URL-nya. Nah, ini untuk yang versi web. Terus untuk yang versi desktop, buka aja file yang udah teman-teman download. Terus nanti akan langsung muncul aplikasi Postman-nya. Nah, ini. Nah, teman-teman bisa langsung sign in atau create account. Tadi kan aku udah buat account kan, nah sign in aja. Lalu pilih open Postman. Jadi kalau install Postman desktop itu nggak terlalu ribet, cuma buka file yang udah kita download aja, langsung ke install. Sini pilih workspace-nya, kita pilih my workspace. Mungkin itu dulu sih sharing dari aku untuk instalasi Node.js dan Postman. Selanjutnya mungkin ada tambahan lagi dari Mas Ilham. Silahkan Mas Ilham. Jadi mungkin aku mau nambahin sedikit tentang apa itu React.js. Jadi React.js itu library atau pustaka JavaScript untuk membangun user interface. Nah, user interface itu apa? Ibaratnya itu kalau misalnya di sosial media seperti Instagram gitu, ketika kita nge-like postingan tuh yang sebelumnya gambar hatinya warna polosan, terus kalau kita like itu jadi warna merah gitu contohnya. Nah, itu contoh apa yang bisa kita buat menggunakan React. Nah, untuk hal-hal yang dibutuhin untuk membangun project berbasis React itu sebenarnya sudah disampaikan oleh Mas Dava tadi, yaitu membutuhkan Node.js dan NPM. Mungkin aku cuma mau nambahin ini analogi antara NPM dan React ataupun Express. Jadi itu ibarat itu NPM itu sebagai perpustakaan, sebagai halnya perpustakaan yang dimana terdapat banyak buku ya. Nah, si React itu tuh diibaratkan salah satu dari banyak buku tersebut. Begitupun juga dengan Express itu, si framework backend JavaScript. Mungkin itu aja sih yang mau aku sampaikan. Aku kembaliin lagi ke moderator.